Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Bani Israel pernah didakwahi oleh Nabi Sulaiman. Kemudian setelah kewafatan Nabi Sulaiman, Allah mengutus seorang Nabi yang bernama Yesaya atau Isailah. Menurut Imam Ibnu Katsir, mengutip dari riwayat Muhammad bin Ishaq, Nabi Yesaya adalah Nabi yang muncul sebelum masanya Nabi Zakaria atau Nabi Yahya. Beliau bahkan salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Yesaya ini tak tercantum dalam Al-Quran. Namun, dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dikisahkan ketika Nabi Yesaya diutus, Bani Israel sedang dipimpin oleh seorang raja yang salih bernama Hizkia atau Hezekiah, menjadi salah satu masa kedamaian bagi bangsa Yahudi di Yerusalem. Nabi Yesaya hadir memberikan nasihat kepada kaum Bani Israel. Beliau menjadi penasihat bagi Raja Hizkia, memberikan saran baik ataupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Nabi Yesaya juga mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Pada suatu hari, Raja Hizkia ditimpa suatu penyakit. Kakinya terkena infeksi yang sangat berat. Di sisi lain, ketika Raja Hizkia sakit, dikabarkan bahwa rombongan pasukan Raja Babilonia yang bernama Sennacherib atau Sinharib dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Mereka berniat untuk menyerbu dengan membawa 60.000 pasukan. Raja Hizkia merasa bingung karena ia khawatir jika rakyatnya akan tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Karena beliau tak dapat melakukan apa-apa, beliau pun meminta nasihat kepada Nabi Yesaya apa yang harus ia lakukan. Bertanyalah sang raja dengan keadaannya yang lemas. Apakah Allah memberikan wahyu kepada Anda mengenai pasukan Sanherib? Nabi Yesaya menjawab, Allah belum memberikan wahyu apapun kepadaku tentang itu. Kemudian setelah beberapa hari, Nabi Yesaya mendapatkan perintah dari Allah agar Raja Hizkia bersedia turun tahta dan mengangkat raja baru sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Dengan berat hati, Nabi Yesaya mengatakan hal ini kepada sang raja. Namun, raja dengan lapang dada menerimanya. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, menengadahkan tangan untuk berdoa. Beliau berdoa dengan hati yang tulus. Sang raja memanjatkan doa, Ya Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Ya Tuhan yang penuh kebaikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang tidak mengalahkan segala sesuatu, ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi bangsa Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba-hamba. Raja Hizkia menangis, meminta belas kasihan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Allah sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanjatkan umur Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu tersebut, Nabi Yesaya pun memberikan kabar kepada sang raja dengan gembira. Mendengar kabar tersebut, Raja Hizkia pun segera bersujud dan memanjatkan syukur dan berujar, Ya Tuhan, Engkau memberikan kerajaan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengangkat kedudukan siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui segala hal gaib dan nyata. Engkau Al-Awwal dan Al-Akhir. Engkau memberikan rahmat dan menjawab orang-orang yang kesulitan. Setelah sujud syukur, Nabi Yesaya meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Atas izin Allah, penyakit Raja Hizkia sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya, termasuk Nebukadnezar. Mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepadanya, Kami bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan. Raja Babilonia itu pun bergidik. Kemudian ia merasa sangat takut kepada Allah. Sementara di Yerusalem, setelah Raja Hizkia diberi perpanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Hizkia pun wafat. Setelah wafatnya sang raja, Yerusalem pun porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Nabi Yesaya yang masih hidup tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah.
Ia mengingatkan Bani Israel untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara sangat tidak karuan. Namun, salah satu sifat Yahudi adalah menentang para nabi. Meski Nabi Yesaya menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Nabi Yesaya, hingga mereka memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga pada suatu hari, Nabi Yesaya tengah melewati sebuah pohon, sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang melewati sang utusan Allah itu terbuka. Nabi Yesaya pun masuk dan berlindung di dalam pohon tersebut. Namun syaitan melihat Nabi Yesaya masuk ke dalam pohon. Syaitan pun kemudian membuat jubah Nabi Yesaya terjepit sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji dan kemudian menggergaji pohon tersebut. Nabi Yesaya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya tersebut tak tercantum dalam Al-Quran, pun tidak dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Islam, nama Nabi Yesaya juga tidak termasuk ke dalam nama 25 Nabi yang harus diketahui. Hanya saja, Imam Ibnu Katsir memasukkan kisah Nabi Yesaya tersebut dalam kitabnya yang berjudul Qasasul Anbiya. Semoga kisah kali ini bisa diambil pelajarannya, agar kita lebih patuh kepada Allah dan utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.